Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di sesi live Instagram Talk Show bareng sama Pasar Modal Syariah. Nah, eh nggak kerasa sih ya, kita udah sampai di sesi live Instagram terakhir di bulan Ramadan ini. Kita berharap semoga sesi live Instagram yang sebelumnya bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua, sehingga teman-teman juga bisa kenal lebih dalam tentang investasi di pasar modal syariah dan menjadi salah satu investor di dalamnya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan sesi live talk show sebelumnya, teman-teman juga bisa cek di YouTube channel kita Pasar Modal Syariah, karena sesi live Instagram ini kita record dan kita upload ke YouTube channel. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya. Nah, teman-teman yang udah pernah ngikutin sesi live talk show kita dari sebelum-sebelumnya, mungkin bisa share di kolom komen, kira-kira topik apa sih yang paling berkesan buat kalian? Karena kalau yang kita tahu kan dari awal itu kita pernah berkolaborasi dengan Bapak Irwan Abdallah dari Bursa Efek Indonesia, kemudian juga ada Mang Amsi dari Syariah Saham, ada juga Ustadz Muhammad Musa yang sudah beberapa kali pernah mengisi sesi M2 Talk Series di YouTube channel kita. Dan yang gak ketinggalan juga ada Bapak Adrian Maulana sebagai seorang artis dan juga praktisi di bidang investasi syariah. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu sih ya, kalau kita ini kan sudah beberapa kali berkolaborasi dengan para ustadz dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pertama kita dulu pernah mengundang Bapak Ustadz Mahbub untuk ngomongin tentang aspek syariahnya di pasar modal secara keseluruhan. Kemudian juga ada Bapak Azhar dari DSN MUI yang menjelaskan tentang aspek syariah dari sisi penyelesaian transaksi efek di pasar modal. Nah, hari ini kita akan berbincang juga dengan Bapak Ustadz Muhammad Bagus Teguh Perwira dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain anggota DSN MUI, beliau adalah seorang independent financial planner dan juga Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi sama produk keuangan syariah, karena sebetulnya ada beliau-beliau ini yang sebetulnya mereka memantau produk syariah itu supaya tidak melanggar prinsip syariah yang seharusnya gitu kan. Nah, hari ini Bapak Teguh sudah bergabung dengan kita dan nanti kita akan lebih banyak berdiskusi tentang yang perlu kamu tahu tentang reksadana syariah dan juga EBA syariah. Coba aku invite dulu ya. Kita masih tunggu koneksinya. Assalamualaikum Pak Ustadz Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah teman-teman juga pada sehat semua. Pak, ini alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya Pak. Betul. Mudah-mudahan ini Instagram live kita ini juga salah satunya untuk mencapai keberkahan di bulan Ramadan itu sendiri ya Pak Ustadz Teguh ya. Persis. Jadi di 10 hari terakhir ini kita juga kan biasanya itikaf di masjid yang isinya ada taklim-taklim. Nah, semoga live IG kali ini juga bisa menjadi bagian dari taklim, menemani ibu bapak sekalian, teman-teman sekalian ya. Baik di rumah ataupun di tempat bekerja misalkan yang kalau masih ada yang bekerja ya. Semoga ini bisa menjadi sedekah jariah kita semua untuk bisa tetap menimba ilmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Nah ini mungkin Pak Ustadz kita bisa sapa dulu teman-teman Sobat Pasar Modal Syariah. Ini sudah ada 28 orang yang bergabung dengan kita. Mudah-mudahan nanti juga terus bertambah ya Pak jumlahnya ya Pak. Bisa dikenalkan Ya, ya. lebih dulu Pak. Pak Ustadz Teguh ini sebetulnya siapa sih Pak gitu, biar teman-teman makin kenal. Ya, nama saya panjang ya, Muhammad Bagus Teguh Perwira. Biasa dipanggil dengan Teguh atau kalau sering disebut dengan Muhammad Teguh ya. Sehari-hari sekarang banyak aktivitasnya di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai pengurus, sebagai sekretaris bidang pasar modal. Selain itu juga sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank dan Manajer Investasi dan
Selain itu ada kegiatan sebagai financial advisor di sebuah aplikasi Haluvina namanya untuk penyusunan penyusunan rencana keuangan ya, rencana keuangan yang Anda bisa membuat rencana keuangan. Karena kan investasi itu sebetulnya hanya tools ya nggak Mbak ya. Jadi tools reksadana itu adalah tools, saham, sukuk itu adalah tools. Untuk apa sebetulnya? Untuk kita berinvestasi. Investasi itu bukan tujuan, investasi itu pun jalan menuju apa? Menuju tujuan kita. Kan kita punya tujuan-tujuan yang sifatnya wajib, bener nggak? Seperti ibadah haji, ya kan, menafkahi keluarga, menyekolahkan anak di sekolah yang dia favoritkan, misalkan yang dia idam-idamkan. Kan kadang-kadang kan butuh perencanaan, nah, sehingga kita bikin aplikasi yang Anda bisa bikin planning di sana, sekaligus bisa investasi di sana, gitu kan, gitu Mbak. Oh gitu. Jadi buat teman-teman juga yang lebih mungkin tertarik dengan dunia perencanaan keuangan, nanti juga bisa kepoin Instagramnya Halovina ya Pak ya. Ada di @halovina ya Boleh, Pak ya Instagram ya. Boleh silakan teman-teman. Nah, @halovina.id, oh @halovina.id. @halovina.id. Ya, Baik boleh, Pak. boleh, boleh. Ini Iya, bukan tadi promosi ya, habis juga. diomongin sih tadi. Ya boleh dong Pak. Kan kita Iya, sama-sama iya. buat belajar ya Pak ya. Jadi tadi Betul, kan juga betul. Pak Ustadz Teguh juga sudah menjelaskan bahwa sebetulnya investasi itu kan jalan ya untuk kita mencapai suatu tujuan keuangan. Nah kalau Hmm, misalnya kita mau agak lebih fokus lagi, topik hari ini kan kita ngomongin tentang reksadana syariah dan juga EBA syariah ya Pak. Teman-teman hmm. mungkin sudah banyak sering lah dengar tentang reksadana syariah, tapi kalau tentang EBA Iya, syariah sepertinya masih sedikit yang tahu ya Pak. Bisa dijelasin sedikit nggak Pak ini iya. produk apa ya Pak? EBA itu efek beragun aset, ya. Hmm. Jadi itu bagian dari sekuritisasi. Apa itu sekuritisasi? Sekuritisasi adalah transformasi yang tadinya aset tidak liquid, ya, menjadi aset yang liquid, menjadi aset apa namanya yang bisa diperdagangkan. Sebenarnya kalau secara konvensional tuh biasanya aset keuangan yang katakan isinya piutang gitu kan, kemudian dijual benar-benar dengan true sale. Jadi kredit-kredit di bank, bahkan kartu kredit itu tagihan-tagihannya tuh dikumpulkan, kemudian disekuritisasi, dijadiin sebuah efek gitu, dijadiin sebuah surat berharga yang surat berharga ini dijual kepada investor sehingga investor akan bisa melakukan trading dari apa bisa jual dan beli dari efek itu. Eh, tapi ketika si kredit itu lunas, maka pelunasannya langsung masuk ke investornya gitu ya. Jadi yang Oke. tadinya aset yang tidak liquid bisa menjadi liquid. Tapi secara syariah, jadi sekuritisasi bukan pada piutang dong, karena kan dain itu tidak boleh diperdagangkan, benar nggak sih? Jadi kita Hmm. pahami dulu deh sekuritisasi itu atau EBA ya. EBA itu produknya sih. Jadi efek beragun aset syariah itu, efek beragun aset itu adalah produknya hasil dari proses yang namanya sekuritisasi. Jadi sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid. Jadi kalau pengertian di syariahnya kita apa namanya di fatwa itu disebutkan lebih general yang tadinya tidak liquid bisa menjadi liquid, misalkan pembiayaan di bank syariah gitu ya, terutama pembiayaan yang berbasis akad bagi hasil atau akad ijaroh yang memang underlying aset ijarohnya memang ada, sudah dimiliki dan masih wujud gitu kan. Dengan dilakukan penjualan aset tersebut oleh si originator. Si originator itu bank yang menyalurkan pembiayaan gitu kan kepada pemodal yang dengan menerbitkan EBA. Nah, EBA sendiri adalah surat berharganya atau efeknya ya yang diterbitkan oleh penerbit yang terdiri dari sekumpulan dari aset-aset yang dilakukan sekuritisasi itu. Ketika penerbitnya itu adalah manajer investasi, biasanya produknya namanya KIK EBA, kontrak Oke. investasi kolektif efek beragun aset. Seperti juga reksadana sebetulnya, kalau yang nerbitinnya adalah manajer investasi, kan reksadana itu kan KIK juga ya, kontrak investasi kolektif juga, benar nggak? Nah itu Betul. diterbitkan oleh MI namanya KIK EBA. Tapi kalau diterbitkan oleh pihak lain yang saat ini yang mendapatkan atau yang pernah menerbitkan EBA juga adalah yang bukan berbentuk manajer investasi adalah SMF, sarana multigria finansial. Itu memang perusahaan khusus yang didirikan untuk pembiayaan secondary KPR. Jadi pembiayaan KPR yang sifatnya secondary. Jadi bukan membiayai KPR langsung kepada kita yang mau pingin beli KPR nih, datang ke SMF, enggak. Tapi si SMF itu mensupport atas bank-bank atau lembaga pembiayaan atau ya lembaga pembiayaan atau bank lah ya yang akan menyalurkan KPR. Jadi dia support dari sisi penyiapan sumber dananya gitu Mbak.
Oke, jadi ya ini mungkin karena sesuatu yang baru ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalnya kita ngeliat, kita tuh emang boleh ya Pak Ustadz sebagai umat Muslim gitu ya, mencari keuntungan dari produk investasi yang seperti itu. Karena kan produknya agak unik ya. Kalau misalnya kita tahu selama ini saham aja juga scriptless, kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Kemudian reksadana juga, kita kayak beli sesuatu yang sebetulnya nggak ada wujudnya gitu. Gimana Pak Ustadz? Baik, Mbak, kalau beli rumah yang Anda terima kan sebetulnya sertifikat rumahnya ya? Betul. Benar nggak? Ya. Apakah jual beli rumah itu jual beli sertifikat? Tentu tidak. Enggak. Benar kan? Iya. Demikian pula sebutlah misalkan jual beli saham. Sebenarnya yang dibeli itu bukan sahamnya, tapi apa yang diwakili oleh saham tersebut, yaitu Hmm. perusahaan. Jadi ketika kita membeli perusahaan, membeli saham itu artinya kita membeli perusahaan. Reksadana itu adalah sebuah wadah yang mengumpulkan dananya investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan di instrumen-instrumen investasi. Jadi ketika kita uh, agak sedikit miss sih sebetulnya kalau kita mau cara pandang secara serius. Kita sering kali membuat istilah membeli reksadana. Mm-mm. Padahal istilah yang tepat ya adalah subscribe, bener nggak? Bahasa Inggris kan subscribe. Apa itu subscribe? Menyertakan modal di reksadana. Karena yang kita beli itu bukan unitnya. Unit itu ada sekedar perhitungan untuk uh, modal yang kita setorkan itu atau ya modal lah ya atau duit yang kita masukkan di dalam wadah reksadana ini itu berapa kemudian dihitung maka kita buktinya tuh kita punya sekian unit, bener nggak? Tapi yang Oke. kita beli apakah unitnya? Bukan. Tapi penyertaan, maka disebutnya dengan subscription pembeliannya itu. Hmm. Atau penyertaan modal atau dana lah ya, modal lah. Gitu. Yang kemudian modal itu dikelola untuk apa? Untuk dibeliin suku, kalau reksadananya syariah tentunya ya kan. Dibeliin saham, tentu saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Ditempatkan di deposito, tentu depositnya di bank syariah. Nah ini kan barang-barang yang halal nih. Yang sudah mendapatkan, katakan kalau deposito udah ada fatwanya, udah ada dewan pengawas syariahnya di bank tersebut, sukuk ada tim ahli syariah yang menyatakan itu kesesuaian syariah, atau kalau sukuk negara Dewan Syariah Nasional MUI sendiri yang menyatakan bahwa itu sesuai dengan prinsip syariah. Kalau itu saham sudah dilakukan screening, mana saham-saham yang masuk dalam daftar syariah. Jadi kita nggak ngelihat barangnya apa, sahamnya scriptless misalkan gitu ya, sahamnya scriptless. Karena yang kita beli bukan sahamnya kok, yang kita beli perusahaannya. Ada nggak perusahaannya? Oh ada. Kita beli Telkom misalkan, ada perusahaannya tuh, ada kantor pusatnya di Bandung misalkan gitu. Kita beli apa? Astra International, ada tuh kantor pusatnya di Sunter. Pabriknya ada, Unilever ada pabriknya, semuanya gitu, semuanya kelihatan, bukan kelihatan, ada wujudnya. Dan semuanya itu bahkan laporannya transparan, laporan keuangannya, sehingga kita mau menilai perusahaan itu seberapa besar, potensinya seberapa besar untuk di masa mendatang, itu ada. Cuman kadang-kadang kita nggak malas baca laporan keuangannya. Nah demikian pula reksadana, demikian pula si KIK EBA ini, atau katakan EBA lah secara umum, efek beragun aset. Justru malah efek beragun aset itu lebih spesifik. Efek atau surat berharga yang kita beli itu ada underlyingnya, harus ada underlyingnya. Nah, kalau kita membelinya efek beragun aset yang syariah, maka underlying dari efek beragun aset syariah ini harus sesuatu hal yang halal juga, gitu. Gitu Oke, itu. oke, oke. Jadi kita melihatnya bukan efeknya, bukan unitnya, bukan Hmm. apa ya, katakan sahamnya, tapi apa yang diwakili oleh saham, apa yang diwakili oleh unit penyertaan di reksadana, apa yang diwakili oleh efek di dalam EBA ini, gitu. Oke, karena kita ngomongin tentang portofolionya gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi Betul. yang perlu Betul. kita lihat itu adalah apa saja sih sebetulnya produk yang ada di dalam portofolio itu. Kalau memang sudah syariah ya insya Allah sih udah terlepas dari hal-hal yang haram gitu ya Pak Ustadz ya. Nah tadi menarik sih Pak Betul. Ustadz. Ternyata istilah untuk beli reksadana itu bukan beli unit reksadananya, tapi lebih ke subscribe. Jadi buat teman-teman nih ya, kalian tuh nggak cuma subscribe YouTube channelnya Pasar Modal Syariah doang, tapi juga subscribe reksadana syariah gitu ya Pak Ustadz. Ya, Nah betul. ngomongin tentang ini nih Sekarang sih kan berarti sudah lebih mudah ya menjelaskan iya subscribe ya, karena iya. kedai IG pakai subscribe, apa kayak subscribe itu lebih mudah. Sebetulnya ini Mbak, sama Mbak, ketika kita membeli tiket, sebetulnya bukan kita beli tiketnya kan? Mm-mm. Kita mau pergi nih pakai pesawat nih, Iya. kan bukan beli tiketnya tapi beli jasa penerbangan sehingga saya berhak untuk terbang dari Jakarta ke Padang misalkan gitu kan. Tapi Oke. lafaz kita atau istilah kita beli tiket Beli. gitu kan. Padahal Betul. sebenarnya bukan beli tiket, sebenarnya kan membeli jasa atau ijarah lah, atau apa, mengambil alih jasa
ribet menjelasannya kalau seperti itu. Seperti juga kalau kita di warung kopi, Oh, oke oke. Mbak minta kopi manis satu gitu misalkan gitu kan. Itu harus bayar nggak? Ya harus bayar. Lah kan ngomongnya minta. Nah, ini kadang-kadang bener nggak sih? Jadi istilah itu Iya. harus dilihat dari konteksnya. Meskipun kata-katanya membeli. Karena gini, penting untuk di reksadana khususnya. Ketika kita membeli reksadana hari ini, pagi katakan sebelum jam 12 katakan kan, gitu kan. Kan menggunakan harga sore ini, bener nggak? Nanti sore. Iya. Itu kalau pakai akad jual beli jadi goror. Karena akadnya Karena bukan jual beli. Akadnya adalah wakalah. Bil ujroh. oke. Saya mengkuasakan uang saya kepada manajer investasi untuk dikelola. Gitu. Kalau jual beli kan harganya harus jelas. Barangnya saya beli berapa unit kan harus jelas. Kan ketika saya store pagi hari, tahu dapat berapa unit kan nanti sore, bener nggak? Iya. Karena ini bukan jual beli, sehingga tidak terjadi goror. Ini saya mengkuasakan kepada manajer investasi, silakan uang saya dikelola, bahwa Mas Teguh itu beli subscribe-nya 1 juta, itu perhitungan kami 1 juta itu senilai dengan 500 unit misalkan gitu. Maka ada laporan nanti sore atas nama Muhammad Bagus Teguh membeli unit reksadana syariah ABC misalkan gitu ya. Sejumlah 1 juta itu ekuivalen dengan sekian unit menurut perhitungan custodian bank kan gitu. Gitu. Jadi penting memahami akad itu bukan hanya sekedar lafaz yang kita sampaikan, tapi memahami akadnya apa. Seperti juga tadi di warung kopi, meskipun lafadznya kita mengatakan bahwa minta, tapi sebetulnya akadnya beli, sehingga harus terbayar, gitu Mbak. Oke, jadi menarik sih Pak Ustadz. Berarti kan ada akad antara investor dengan manajer investasinya ya di situ ya, dengan menggunakan akad wakalah. Nah, apakah ini kan kita melihat bahwa ternyata produk reksadana syariah dan EBA syariah itu kesamaannya adalah mereka sama-sama produk KIK gitu ya, kontrak investasi kolektif. Jadi kalau misalnya ya, kita untuk bisa yang melihat EBA yang bentuknya KIK ya, yang menerbitkannya adalah manajer investasi itu ya sama. Oke. Nah, berarti nanti apakah ada akad lainnya Pak antara MI dengan pihak-pihak lainnya, dan apakah itu akadnya juga wakalah juga Pak atau seperti apa? Oh banyak. Jadi kalau kita mau bedah akadnya di di bentuk KIK EBA itu, yang pertama adalah akad antara si investor dengan manajer investasinya. Di situ juga kan ada custodian banknya. Itu semuanya adalah akadnya akad wakalah bil ujroh, gitu kan. Dimana manajer investasi dan bank custody itu mewakili investor untuk mengelola dana itu atas kegiatan dia mengelola dana itu, menginvestasikannya, maka dia berhak mendapatkan ujroh, mendapatkan fee gitu kan. Tapi kan proses sekuritisasi itu panjang ya, gitu. Sebagaimana juga kalau reksadana kan manajer investasi membeli saham. Saham sendiri berarti kan sebagai pemegang saham. Akadnya apa? Akadnya sirkah sebagai pemegang saham. Ketika dia membeli sukuk, akadnya apa? Oh, tergantung sukuknya. Ketika sukuknya sukuk mudorobah, maka dia sebagai sahibul mal, emiten sebagai mudorib. Benar nggak? Jadi akadnya apa? Mudorobah. Ketika akadnya ijaroh, si sukuknya itu, maka akad yang dilakukan oleh manajer investasi dengan emiten penerbit sukuknya adalah akad ijaroh. Atau negara ada akad sell and lease back gitu kan. Nah ini jadi bergantung kepada para pihak transaksinya. Nah dalam EBA juga kan ada originator. Originator itu pihak yang memiliki asetnya itu kan. Originator kan menerbitkan menjual efeknya ya, menjual asetnya, menjual asetnya. Maka jual beli yang dilakukan itu antara originator dengan manajer investasi adalah al-bai. Al-bai-nya tuh benar-benar pure true sale, betul. Benar-benar jual beli beneran. Artinya apa jual beli beneran tuh ya akadnya benar-benar terjadi perpindahan kepemilikan, hak dan kewajibannya pindah tuh, yang tadinya hak dan kewajibannya menjadi miliknya bank originator pindah kepada si investor nantinya, di mana kan MI, BK itu mewakili investor kan gitu kan. Nah, akad antara originator kan ada juga underwriting-nya ya, underwriter-nya ya, apa sih namanya, penata sekuritisasi misalkan gitu istilahnya itu. Itu juga ada akad wakalah bil ujroh. Untuk detailnya kalau teman-teman di IG-nya Pasar Modal Syariah ini pengen tahu detailnya, silahkan download fatwa di SNMUI yang khusus untuk KIK EBA itu di nomor 125.
Oke. Anda bisa pelajarin ada akad apa aja tuh, ada akad wakalah bil ujro, ada akad baiknya, ada akad uh, wakalah bil ujro. Paling banyak memang digunakan wakalah bil ujro ya, karena banyak para pihak gitu kan yang mensupport atas transaksi ini. Nanti pada saat proses sekuritisasi seperti apa, post sekuritisasinya seperti apa, itu semuanya ada di fatwa itu. Fatwa DSN MUI bisa di-download, tentunya udah pada tahu kali ya, di Iya. websitenya www.dsnmui.or.id. Itu ada fitur fatwa, tinggal download aja. Oke, Pak Ustadz. Jadi teman-teman yang masih penasaran sama akad-akad apa aja sih yang ada di setiap transaksinya investasi syariah, bisa download di dsnmui.or.id ya, Pak Ustadz ya. Betul. Iya. Jadi gini Pak Ustadz, kan kita juga kalau misalnya mengcompare dengan reksadana syariah, kan kita juga terkait transparansinya nih, kita kan bisa melihat portofolionya itu kemana aja sih, sahamnya kemana, sukuknya beli apa, itu kan kita bisa melihat di fund fact sheet. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin EBA syariah itu berarti ada transparansinya nggak sih Pak Ustadz? Atau ini tuh sebetulnya produk yang bisa dijual secara retail atau enggak ya? EBA syariah. Sebentar, ada gangguan nggak dengan suara saya? Oh enggak. Jelas Pak Oh enggak, Ustadz. sorry. Iya. Soalnya barusan ada notifikasi nggak tahu apaan gitu. Baik, eh harus kan harus ada prospektusnya juga. Kalau itu penawaran, pasti penawaran umum lah ya kalau udah ini. Dan sampai saat ini belum ada Mbak penerbitan Oh. KIK yang syariah. Jadi kemarin sempat ada proses ternyata ada sedikit yang harus diselesaikan oleh si emiten, oleh originator tepatnya, yang udah ready untuk dilakukan sekuritisasi KIK ternyata ada kendala. Pas sudah mau beres kena COVID pula. Ya, jadi jadi dan itu berpengaruh besar terhadap income stream-nya perusahaan atau emiten gitu kan, sehingga mungkin nunggu kondisi lebih Stabil dulu memadai gitu lagi ya. kelihatannya gitu, karena itu juga supaya, karena kan ini benar-benar true sale ya, jadi aset yang tadinya dimiliki oleh originator itu kan kemudian dipindahkan kepada si investor gitu kan. Nah kalau income stream-nya terganggu kan pembayaran kepada investor kan juga terganggu. Jadi sebetulnya kemunduran penerbitan itu ada hikmahnya sebetulnya. Karena kan benar-benar risikonya benar-benar di cover oleh investor jadinya gitu kan. Kan agak lucu gitu ceritanya ketika penerbitan KIK pertama syariah ternyata Sudah. merugi kan, Iya. jadi gimana gitu secara untuk sosialisasi untuk siat itu kan bagus gitu kira-kira gitu. Iya. Tapi semuanya pasti ada hikmahnya, insya Allah ke depan akan bisa lancar penerbitan untuk KIK syariah di Indonesia. Amin, Pak Ustadz. Iya. Jadi teman-teman ini minimal udah pada tahu dulu gitu ya Pak Ustadz ya tentang produk EBA syariah itu apa, kemudian karakteristiknya seperti apa, fiturnya juga apa. Jadi once nanti produk itu ada di pasar, kita udah siap untuk mengambil produk itu gitu kan sebagai dalam rangka diversifikasi portofolio aset kita seperti itu Pak Ustadz. Nah, berarti karena ini mungkin EBA syariah bisa kita lanjutkan diskusi di lain kesempatan gitu ya Pak Ustadz, kita juga Baik. mau ngobrolin lebih banyak tentang reksadana syariah. Nah, untuk teman-teman, Mm-mm. tadi aku juga belum sempat infoin, kalau misalnya kalian mau ada yang ditanyakan, bisa taruh di kolom komentar atau question box yang ada di bagian bawah handphone kalian masing-masing. Jadi nanti untuk beberapa pertanyaan yang terpilih, kalian akan bisa mendapatkan saldo dompet digital dari Pasar Modal Syariah senilai Rp50.000. Lumayan kan Pak Woi, Ustadz? asik banget, asik banget. Iya dong, jadi nanti kita pilihin komen-komen yang paling oke ya. Nah, kita lanjut lagi ngomongin tentang reksadana syariah. Kan reksadana syariah itu berarti ada versi yang konvensionalnya gitu ya, Pak Ustadz ya. Sebenarnya itu Gimana reksadana? Jangan ngomong mm-mm, reksadana syariah ada versi konvensional. gimana? Reksadana ada yang syariah dan Jadi, konvensional. iya betul. Nah, Jadi ada reksadana syariah versi konvensional kan jadi salah paham tuh nanti iya, takutnya. ada versi syariah dan ada versi yang konvensional. Nah, sebetulnya Ya, ya, oke. perbedaan mendasar dari kedua jenis reksadana ini tuh apa ya, Pak Ustadz? Oke, perbedaan mendasar dari reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah pertama dari sisi portofolionya, gitu kan. Jadi ketika si investor menitipkan dana kepada manajer investasi untuk dikelola, meskipun dananya dikelola manajer investasi, tapi dananya itu diadministrasikan oleh bank kastadi. Jadi ada dua lembaga yang terpisah, yang tidak boleh terafiliasi kan gitu ya. Nah, manajer investasi dalam mengelola dana yang diamanahkan oleh
investor itu ketika itu reksadananya reksadana syariah, maka itu harus ditempatkan atau diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Kalau dia memang jenisnya reksadana saham, reksadana syariah yang saham, maka dia hanya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah. Kalau dia pendapatan tetap, maka 80%-nya atau berapa persennya sesuai dengan peraturan undang-undang itu, peraturan OJK itu, bahwa itu hanya penempatannya pada sukuk, tidak ditempatkan pada obligasi konvensional. Yang pasar uang juga ditempatkan pada instrumen-instrumen pasar uang, baik yang sukuk yang catatannya kurang dari 1 tahun atau di deposito di lembaga keuangan syariah atau di bank syariah gitu ya. Yang campuran berarti isinya ya ada saham syariah, ada sukuk, ada deposito yang di bank syariah itu. Jadi semuanya harus syariah. Di konvensional, kalau reksadana konvensional, maka instrumen investasi mau apa aja bebas. Mau beli sahamnya si manajer investasi, mau beli sahamnya rokok ya boleh, mau beli sahamnya pabrik minuman keras ya boleh. Sehingga ibu-ibu, emak-emak gitu kan, kalau emang nggak pingin supporting terhadap pabrik minuman keras, pabrik rokok, ya jangan beli sahamnya. Demikian pula jangan beli saham konvensional, jangan beli reksadana konvensional, karena tidak ada batasan di reksadana konvensional untuk membeli efek apa aja, termasuk efek atau termasuk saham yang berbasis rokok, saham yang berbasis minuman keras, saham yang berbasis ribawi. Sehingga pilihannya biasanya ibu-ibu lebih suka, ya kan saya nggak mau ya, masa uang saya diinvestasikan di pabrik minuman keras ya. Yaudah, kalau gitu memang, maka pilihannya di reksadana yang syariah. Kalau ataupun beli saham di bank, ya pilihnya saham dari bank syariah. Gitu. Itu pertama. Yang berikutnya adalah kalau di reksadana syariah pasti ada diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi masing-masing yang melekat pada manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah atau manajer investasi yang syariah. Maka dia diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah. Itulah kira-kira. Tapi yang utama tadi adalah dari sisi instrumen portofolio. Selain juga pasti akad-akadnya jelas ya, ada wakalabil wakalabil ujro dan sebagainya. Oke, jadi sebetulnya membedakan tuh dari sisi produknya itu ya Pak Ustadz ya, instrumen yang digunakan sebagai portofolio dari reksadana itu sendiri. Berarti bukan MI yang beda atau bukan BK-nya yang beda. MI BK maksudnya manajer investasi dan bank kastodian yang beda. Sebetulnya mereka sama saja, cuman yang membedakan adalah instrumen investasinya, seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, betul, ini jadi kayak toko roti lah ya, ada roti yang jualannya jualan halal sama-sama toko roti, yang satu jualannya jualan toko roti yang tidak halal misalkan gitu. Jadi sama-sama toko roti, jadi tidak harus ada namanya dibedakan, misalkan bakolah atau apa bahasa Arab, nggak perlu, sama-sama namanya toko roti aja, bakery aja, bakery, tapi jualannya ini bakery yang halal loh, jadi jualan di sini itu halal gitu. Atau produk yang halal tuh yang ini loh, ataupun dalam satu toko atau dalam satu supermarket misalkan gitu kan. Maka kita tahu nih, oh nih ada supermarket isinya banyak barang-barang, kan kita ada juga beli daging ya, ini daging yang halal, oh di pojokan sana biasanya nyempil tuh ada daging yang haram, maka kita bisa pilih tuh, tokonya sama-sama supermarket namanya, atau swalayan, sama-sama swalayan gitu, tapi kita bisa pilih mana yang halal, mana yang tidak. Oke. Ya, Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan nih dari netizen kita, dari Najamais. Apakah RD Syariah yang menggunakan jasa kastodian bank dan manajer investasi dari bank konvensional itu sudah bisa dipastikan bebas dari riba? Kan tadi kan kita nggak ada pembedaan MI dan BK itu, Pak Ustadz. Baik, jadi begini, ketika BK-nya adalah bank umum konvensional, maka sekarang sudah banyak bank umum konvensional yang memiliki jasa kastodi itu mendapatkan sertifikasi dari DSN. Ya, memang ini tidak diatur oleh regulator, tidak diatur oleh ini, tapi DSN melakukan verifikasi terhadap terhadap sistemnya. Di antara yang diverifikasi apa? Dan diverifikasi adalah apabila dana cash yang dimiliki oleh reksadana syariah ditempatkan pada giro ataupun tabungan, biasanya giro ya, dan itu mendapatkan jasa giro atau mendapatkan bunga, maka itu harus langsung di cleansing. Tidak boleh masuk ke dalam NAB. Artinya apa? Dana meskipun dikelola oleh BK yang konvensional, maka hampir pasti dananya itu ditempatkan juga di
di bank syariah, atau kalau ataupun terpaksa ditempatkan di yang untuk untuk apa ya, untuk cadangan itu biasanya ada 2% sampai 5% dari nilai aktiva bersihnya reksadana itu taruh di gironya di bank Kesen tersebut. Itu biasanya kalau toh ada apa namanya bunganya langsung masuk ke dana sosial. Nah, implementasi penggunaan dana sosial pun juga diatur di Fatwa DSN nomor 123, yaitu penggunaan dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan oleh lembaga keuangan syariah. Sehingga nanti ini tidak bisa masuk ke NAB-nya reksadana syariah, ini masuk ke dana sosialnya. Nah, ketika COVID ini, nah ini nih reksadana syariah, bank-bank syariah juga menyalurkannya untuk bantuan terutama yang terimbas secara ekonomi, misalkan menjadi apa ya susah, yang tadinya tidak masuk dalam keadaan miskin jadi masuk ke dalam keadaan miskin. Nah, ini banyak mensupport situ, termasuk mensupport APD segala macam. Itu dari dana mana? Termasuk diantaranya adalah dari dana hasil dari cleansing itu, jadi dilepaskan, tidak dimasukkan ke dalam kekayaan reksadana. Sehingga kita sebagai investor ketika mendapatkan NAB udah bersih dari apa namanya pendapatan non halal dari penempatan di kas itu tadi. Gitu. Jadi sebetulnya dengan kata lain nih Pak Ustadz, kalau kita berinvestasi di reksadana syariah itu kita tuh dapat combo ya Pak Ustadz. Jadi maksudnya kalau double combo itu kalau di reksadana konvensional invest aja dapat untung aja, tapi kalau di syariah dapat untung juga dapat pahalanya gitu ya Pak Ustadz ya. Sebetulnya sih ya, ketika cleansing itu tidak mengharapkan pahala sebetulnya. Kenapa tidak mengharapkan pahala? Karena itu pendapatan yang non halal kok. Non halal itu memang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, sehingga sebenarnya kita mengembalikan kepada umat aja gitu. Jadi bukan hak kita yang kemudian kita sedekahkan. Itu kan kita dapat pahala, benar nggak? Karena sedekah, zakat itu dari yang halal. Wajibnya itu dari yang halal. Kalau memang dari haram ya kita keluarin aja, bukan karena kita ingin mendapatkan pahala atas memberikan itu, tapi lebih ke membersihkan harta yang kita terima. Jadi yang kita terima itu halal. Nah, baru yang kita terima sebagai halal itu kita salurkan sebagai sedekah. Itu baru ngomongin pahala. Gitu sih. Oke. Nah, ini konsep baru banget yang buat saya nih Pak Ustadz. Karena selama ini saya pandangannya, oh ya udah berarti kan udah termasuk kita berinvestasi tapi juga bersedekah untuk yang lain. Tapi ternyata untuk bersedekah kita harus memastikan dananya benar-benar halal gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Kan Allah menerima yang baik. Allah itu maha baik dan menerima hanya yang baik. Masa iya haram disedekahin? Disedekahin. Iya juga ya. Benar-benar. Nah, Pak Ustadz, berarti gini, kalau misalnya tadi kan berarti manajer investasi yang bertanggung jawab untuk memisahkan gitu dana yang tidak halal tadi dari portofolionya investor. Nah, apakah nanti dana cleansing itu juga dilaporkan ke investornya, Pak Ustadz? Maksudnya untuk penggunaannya itu nanti seperti apa? Nah, biasanya gitu. ada di pembaharuan prospektus itu ada. Dan biasanya dia ada di laporan yang dilaporkan kepada OJK, itu kan ada ya penggunaan dana dari dana yang untuk hasil dari cleansing itu ada laporannya kepada otoritas gitu. Oke. Ya, Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih. Berarti tadi kan juga sudah sempat ngomongin dana cleansing itu sudah memisahkan dana yang halal dan yang tidak halal. Nah, apakah reksadana syariah ini juga menjadi objek zakat gitu Pak Ustadz? Nah, kalaupun memang menjadi objek zakat, berapa perhitungan zakatnya? Ya, karena ini adalah harta, maka kita gabungkan harta kita yang ada di reksadana ini dengan harta kita yang lain, termasuk tabungan, emas. Jadi misalkan ini, Anda punya emas, nggak nyampe 85 gram emas. Anda punya tabungan jumlahnya tidak setara juga dengan 85 gram emas. Anda punya deposito tidak setara juga. Anda punya reksadana tidak setara juga. Itu di bawah semua. Tapi kalau digabungin, jadi masuk sebagai nisab. Nah, itu digabungin. Ya, jadi nggak satu-satu. Kalau satu-satu ntar, yaudah deh dipecah-pecah aja ke banyak produk, jadi nggak bayar zakat kan nggak bisa begitu. Ya nggak, gitu kan. Jadi digabung-gabungin. Nah, setelah digabung-gabungin, maka ini kita kategorikan sebagai apa? Nah, banyak versi untuk zakat atas instrumen investasi berupa reksadana atau saham atau dan lain sebagainya. Tapi kalau berupa tabungan itu lebih clear sebetulnya. Kalau tabungan Anda di bank konvensional atau di bank syariah tapi pakai akad yang wadiah, maka perhitungan zakatnya seperti zakat emas. Jadi dihitung selama mana tabungan yang pakai akad wadiah atau tabungan di bank konvensional itu karena itu kan piutang ya. Itu kan aset kita yang sifatnya liquid. Jadi itu ketika berumur 1 tahun maka keluarkan zakatnya dari total tabungan, dari total jumlah uangnya disalurkan. Nah,
Kalau yang reksadana, kan sebagiannya dimasukkan ke saham, sebagiannya masukkan ke sukuk, sebagiannya masukin ke deposito, katakan gitu. Deposito. Nah, kalau deposito syariah, kan akadnya mudorobah. Tabungan syariah ada yang pakai mudorobah. Kalau mudorobah kan dia sebagai roksul mal, sebagai modal, bener nggak? Kalau modal itu kan berarti berputar, berarti sebagai alat. Maka yang dizakati adalah bagi hasilnya saja, gitu kan. Oke, Nah, oke. bagaimana dengan reksadana? Ya, silahkan Anda mau ngambil dari returnnya aja, dikalikan zakatnya, dikalikan persentase zakatnya, sehingga keluarkan zakatnya. Tapi saya sih lebih menyarankan kalau bisa, itu kan zakat itu kan 2,5% atau 5% atau 10% itu kan batas minimum mengeluarkan zakat, bener nggak? Jadi kalau Anda bayarnya lebih kan lebih baik. Nah, saya sih lebih menyarankan kalau punya reksadana dan udah berusia 1 tahun, jumlahnya juga total dari aset kita itu masuk ke dalam kategori nisab, keluarkan dari total. Lo jadi banyak banget misalkan punyanya 100 juta misalnya total tabungan, deposito, Amin. reksadana gitu, 100 juta gitu. Ya, mohon maaf kalau angkanya terlalu kecil ya, Mbak. Gitu. Boleh sombong ya, Pak. Kali dua Ya. setengah persen gitu ya, Mm-mm. berarti 2,5 juta dikeluarkan gitu kan. Kan sebenarnya menjadi kekayaan kita itu yang 2,5 itu, bener nggak sih? Yang akan jadi bekal kita di akhirat nanti. Jadi kalau dari returnnya, ternyata dari 100 juta ini returnnya cuma 1 juta gitu kan. 1 juta kali 2,5% itu cuma 250.000 ya, bener nggak sih? Iya, iya, satu iya. juta, 1 juta. 25.000 malah. Iya, 25.000 25 doang. ribu cuma 25.000 doang. Ya, Anda silahkan pilih mau bayar zakat cuma 25.000 atau mau bayar zakat secara 2,5 juta gitu kan. Tentu jangan hitung-hitungan, ini kan tabungan kita untuk akhirat, benar nggak Akhirat sih? ya, Pak Gitu. Ustadz. Iya, iya, Jadi benar-benar. saya sih lebih dan itu saya praktekkan di keluarga saya, itu sebaiknya kita keluarkan dari total. Sehingga apa? Penting teman-teman sekalian untuk punya neraca keuangan pribadi, neraca keuangan keluarga, dan neraca itu minimal banget diupdate setahun sekali. Ingat bahwa yang namanya zakat itu haulnya adalah 1 tahun hijriah, ya 1 tahun hijriah. Hijriah kan kadang suka lupa ya kalau bulan-bulan Rajab Iya. tuh kapan gitu kan. Nah, paling ingat kan Ramadan. Nah, bikinlah cut off time di bulan Ramadan. Anda punya aset sekarang berapa, tahun depan punya aset berapa. Misalkan tahun lalu ya 1440 Hijriah Ramadan punya asetnya 100 juta. Tahun ini alhamdulillah 120 juta. Artinya yang udah berumur 1 tahun adalah yang 100 juta kan? Ya Oke. kan, karena sudah berumur 1 tahun gitu kan. Kalau ternyata sekarang berkurang nih aset kita karena ada pengeluaran segala macam, aset kita ternyata 80, maka yang berumur 1 tahun adalah 80, yang tahun lalu 100 sekarang tinggal 80, berarti kan yang berumur 1 tahun adalah yang 80, maka keluarkan Keren. sekarang. Kalau tahun lalu gimana Pak kalau nggak punya catatan? Yaudah, sekarang catat Ramadan tahun ini berapa reksadana, berapa tabungan, berapa deposito segala macam, kumpulin, jumlahin kali 2,5%, keluarkan dari situ. Oke, ya ini sebetulnya salah satu juga strategi dalam financial planning khusus yang Muslim ya Pak ya. Jadi teman-teman Iya dong. nanti kalau misalnya mau kayak tadi ketinggalan skip Pak, gimana sih Pak penjelasannya? Nah nanti tunggu aja versi video yang akan kita upload ke YouTube channel kita gitu ya. Ini YouTube ngomongin lagi channelnya namanya apa Mbak? pasar modal syariah Pak. Jangan lupa Oke, subscribe ya sip. Pak. Siap, siap. Sip. Ya Pak, ini kita udah masuk ke ranah financial planning nih Pak. Karena kan Bapak juga sebagai independent financial planner, sebetulnya berapa sih Pak persentase ideal kita memiliki reksadana syariah itu Pak? Oke, kan reksadana syariah itu bisa dibeli dengan receh, bener nggak sih? Dengan Ya remah-remah cepet dari gaji Anda, doang. dengan cepet bisa, bahkan kalau pakai marketplace bisa 10.000 juga bisa, bener nggak sih? Gitu. Jadi reksadana menjadi tools yang baik sekali, alat yang baik sekali untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan kita. Nah, saran saya sih berapa persen dari pendapatan kita gitu. Kalau mau pakai sarannya Nabi Yusuf, ya kan? Di surat Yusuf ayat 47, qala tazrauna sab'a sinina daban fama hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kita disuruh bekerja selama masa produktif, tapi apa yang kita hasilkan, yang kita panen dari kerja kita, hendaklah dibiarkan pada bulirnya. Artinya apa? Hendaklah kamu investasikan seluruhnya, kecuali sedikit yang kamu makan. Artinya apa? Yang diinvest itu lebih banyak daripada yang dimakan. Apa yang terjadi di kita sekarang? Sebaliknya Ya, lebih Pak sedikit, Pak. Ustadz. Bahkan bukan kebalik. Bahkan belum diterima,
si gajinya, income-nya belum diterima, udah kredit dulu. Udah nyicil motor dulu, udah nyicil handphone dulu, segala macam. Ini udah kebalikannya, udah jungkir balik nih. Udah luar biasa gitu kan. Sehingga Aduh, kesindir Pak sarannya, Ustadz. jadi sarannya kalau memang bisa sebagian besarnya untuk investasi, tapi saya paham itu berat. Sehingga kalau dari ilmu financial planning minimal banget itu 10%. Tapi rata-rata milenial sekarang sih harusnya bisa 20 sampai 30% dari income-nya. Karena sekarang kan hidupnya udah sedemikian mudah gitu kan. Tapi memang godaan semakin berat, bener nggak sih? Survei menunjukkan milenials itu lebih semangat untuk nabung buat jalan-jalan, buat traveling, dibandingkan untuk investasi atau nabung untuk beli rumah, bener nggak? Bener banget Pak Ustadz. Sebagai Jadi milenial mewakili Pak Ustadz. ya sama, kita juga milenial kok. Ya, Iya, ya Pak jadi memang Ustadz. minimal 10%. Itu 10% itu belum dapat apa-apa sih ya sebetulnya ya. Saran saya sih usahakan 20 lah gitu. Syukur-syukur bisa sampai 30% dari income kita. Sehingga kita tidak banyak cicilan gitu ya. Tahan dulu untuk konsumsi, punya dulu baru cicilan. Kecuali kalau cicilan itu sesuatu hal yang memang kebutuhan pokok seperti KPR ya. Pilihnya KPR syariah juga tentunya ya kan. Sehingga total hidup kita ini bukan hanya ibadah doang kita berislam, tapi juga muamalah kita juga pakai Islam gitu. Oke, good. Nangkep sih Pak Ustadz soal itu ya. Jadi ini juga sedikit ada pertanyaan dari netizen kita. Coba aku bacakan. Dani Arianto 206. Apa saja sih Pak Ustadz yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan instrumen investasi syariah agar sesuai dengan tujuan kita? Nah, apakah reksadana syariah juga bisa menjadi salah satunya? Karena mengingat kita dalam kondisi pandemi COVID ini kan berarti seharusnya lebih banyak porsi dana darurat yang bisa kita pakai. Tapi realisasinya, fakta juga menunjukkan bahwa ternyata banyak netizen yang tidak menyiapkan dana darurat. Itu Pak Ustadz. Ya, jadi memang kalau bertanya apakah reksadana syariah bisa menjadi tools untuk menuju financial goals kita atau tujuan keuangan kita, iya jawabannya. Dan alhamdulillah kinerja dari reksadana syariah juga in certain time itu tidak kalah dengan reksadana yang konvensional. Dan yang kita dapatkan dari reksadana syariah yang nggak kita dapatkan dari konvensional adalah keberkahannya, benar nggak sih? Karena ini suatu hal yang halal gitu kan. Nah, jadi bagaimana tipsnya untuk memilih reksadana? Pertama, sesuaikan jenis reksadana dengan tujuan keuangan kita. Ketika tujuan keuangan kita itu jangka panjang, maka Anda bolehlah pilih produk-produk reksadana syariah yang agresif, katakan saham atau yang campuran gitu ya. Tapi kalau jangka waktunya itu pendek, itu ya jangan coba-coba untuk investasi di yang risikonya terlalu tinggi. Sehingga saya sering mengistilahkan dalam memilih produk investasi itu harus smart, cerdas. Tapi smart itu juga singkatan dari spesifik. Jadi harus setiap kali investasi kita punya tujuan. Oh, saya investasi ini untuk dana darurat misalkan. Sekarang pandemi COVID ini, yuk semuanya tengok lagi dana daruratnya udah terpenuhi atau belum. Atau saya mau nyekolahin anak saya ke perguruan tinggi, masih 10 tahun lagi sih, ya nggak apa-apa siapin dari sekarang. Sekarang baru 7 tahun anaknya misalkan gitu ya. Atau baru 5 tahun, berarti masih 12 tahun lagi misalkan gitu. Nah itu juga disiapin dari sekarang, maka boleh spesifik reksadana ini untuk si anak sekolah, kuliah misalkan gitu. Yang kedua, measurable, terukur. Jadi tujuannya juga nggak usah muluk-muluk, gaji 5 juta, pengen punya rumah 5 miliar harganya dalam waktu 5 tahun, nah itu lebay namanya. Kecuali kalau emang Anda punya lompatan-lompatan income sehingga bisa kecapai juga. Wallahu a'lam, tapi bisa juga gitu. Tapi kalau emang tidak, ini yang measurable deh, yang terukur deh. Mampu nggak kita mencapainya? Achievable, ini yang ini. Yang kira-kira tujuan itu bisa tercapai. Jangan juga yang muluk-muluk. Kalau yang measurable itu terukur. Oh, inflasi segini, returnnya segini, kira-kira kenaikan barangnya berapa gitu, itu terukur. Kalau yang ini achievable, yang tidak muluk-muluk. Smart, S-M-A-R, relevan. Relevan. Saya kasih contoh. Pilih produk investasi itu harus yang relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan tujuan. Sama-sama misalkan, saya ingin nyekolahin anak di perguruan tinggi 5 tahun lagi. Saya juga punya tujuan, misalnya tujuannya ganti mobil, misalkan. Sama-sama 5 tahun lagi.
Ini kan instrumennya apakah harus sama? Gitu, sama-sama 5 tahun. Kalau kita hanya memperhatikan time horizon atau time base, maka produknya harus sama. Tapi karena tujuannya berbeda, di mana tujuan pendidikan ini adalah tujuan yang harus dicapai, gitu kan? Yang tidak boleh tidak pada saat usia 17 atau 18 tahun anak saya harus kuliah, gitu kan? Maka jangan coba-coba pilih produk investasi yang high risk untuk pendidikan anak. Nah, untuk yang si ganti mobil tadi, tujuan ganti mobil, meskipun ya kan sama-sama 5 tahun, saya pingin untuk yang ganti mobilnya tujuannya dicapai dengan membeli reksadana yang agresif, gitu kan. Nah, di saham udah ke 5 tahun, secara teori nggak boleh tuh, tapi nggak apa-apa lah, saya mau naruh di situ. Nah, kadang-kadang sebagai financial advisor saya bolehin. Kenapa? Tapi kita harus sadar, si investornya harus sadar, si orang yang investnya harus sadar bahwa kalau nggak kecapai 5 tahun lagi seharga mobil itu, ya tunda beli mobilnya. Tapi kalau yang sekolah tadi kan nggak bisa ditunda. Iya. Gitu. Sementara mobil bisa ditunda, atau beli mobilnya tetap, ganti mobilnya tapi dengan spek yang lebih rendah. Atau bahkan nggak jadi beli mobil deh, gitu. Kan bisa juga. Karena itu kan tujuan yang nice to have. Sehingga untuk tujuan-tujuan yang nice to have, itu boleh yang lebih agresif. Dan yang terakhir R dan T ya kan, smart. Nah, T itu adalah time based, harus sesuaikan dengan jangka waktunya. Nah, baru ngomongin instrumen apa yang akan kita gunakan untuk mencapai si tujuan keuangan kita. Bagaimana cara memilihnya? Sekarang udah banyak sekali website atau aplikasi yang mengukur kinerja dari reksadana. Itu mengukur past performance, kinerja masa lalu, tidak jaminan kinerja masa depan, tapi bisa menjadikan salah satu indikator. Gitu. Nah, silakan Anda lebih suka apakah ngambil dari reksadana yang MI terbesar, 5 besarnya, 10 besarnya, atau ngambil yang return tertinggi, gitu ya. Atau lebih suka yang BUMN atau apa, itu suka-suka Anda lah ya. Anda punya preferensi dan harus terus update, harus terus baca. Saya nggak boleh kasih rekomendasi secara masif begini kan. Iya, gitu. Karena bergantung dengan profil risikonya masing-masing individu juga ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Okay. Karena saya khawatir kalau saya merekomendasikan sesuatu, kemudian diikutin, rugi, orang komplainnya ke saya, padahal kan keputusannya pada di Anda, maka dilarang tuh sebagai profesional financial planner untuk kasih rekomendasi secara umum begitu, nggak boleh. Oke Pak Ustadz, ini kan berarti kan memang pertama disesuaikan dengan tujuan keuangan kita, profil risiko kita, kemudian juga cari produk yang relevan gitu ya Pak Ustadz. Kan di pasar modal syariah ada banyak sekali instrumen investasi, ada saham syariah, kemudian ada sukuk, ada juga reksadana syariah pun juga banyak jenisnya, mulai dari yang risikonya paling rendah sampai yang risikonya agresif seperti reksadana saham. Kemudian tadi kan juga kita ada sebutin satu produk investasi yang mungkin tadi teman-teman belum banyak yang join di sesi kita tentang EBA Syariah. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz, mungkin ini juga pertanyaan penutup dari netizen. Kalau EBA Syariah ini, akad dan return yang didapat sama unit holder itu apa ya keuntungannya dibandingkan dengan investasi syariah yang lainnya? EBA Syariah ya Mbak ya? Iya. Maka returnnya adalah dari aset yang dibeli dari originator. Aset ini kan aset yang bisa menghasilkan. Ini benar-benar true sale soalnya kalau EBA itu ya. Jadi EBA itu membeli aset dari originator atau pihak yang tadinya memiliki, kalau di konvensional memiliki piutang. Jadi begitu ini mendapatkan income, maka langsung direct dibayarkan kepada investor. Oke. Gitu. Jadi ini aset yang produktif, yang bisa menghasilkan ini. Kan kalau aset yang nggak bisa menghasilkan, nggak akan dibeli oleh kayak EBA gitu kan. Nah, menghasilkan. Begitu ada pembayaran, katakan kalau itu adalah pembiayaan musyarakah mutanakisah di bank syariah misalkan gitu ya. Ketika ada nasabah KPR dengan akad musyarakah mutanakisah membayar pokok dan ujroh atau bagi hasil atas ujrohnya itu, atau bagi hasil lah ya, membayar pokok dan bagi hasil, maka pokok dan bagi hasilnya goes to investor. Gitu. Jadi yang tadinya dibayarkan untuk banknya, bank syariahnya, karena ini aset sudah dijual kepada KIK EBA, maka bank syariah cuma administrasi doang, diterima, kemudian disalurkan ke si pemilik aset ini, yaitu siapa namanya, investornya. Bank syariah dapat fee doang akhirnya dari sisi jasa penagihan, pengadministrasian, maka dia di situ ada jasa servicing fee. Jasa servicing fee akadnya apa? Wakalah bil ujroh gitu.
Ya, menarik sekali nih Pak Ustadz. Berarti kita tinggal tunggu aja ya produk Eba Syariah ini ada di pasar gitu ya. Apa namanya Amin, teman-teman. doakan Amin. semoga cepat. Semoga cepat prosesnya, semoga emiten yang mau menerbitkan, pihak yang mau menerbitkan Eba Syariah juga diberi kemudahan sehingga nanti produknya juga sama-sama kita bisa nikmati sama-sama. Nah, ini Betul. sudah hampir 1 jam Pak Ustadz kita berdiskusi, kita sudah hampir di ujung acara. Sebelum nanti benar-benar mati nih ya sesi live-nya, saya mau bacain dulu netizen yang berhak mendapatkan THR senilai Rp50.000. Tadi pertanyaannya dari yang pertama adalah Najamais, kemudian Gary Octaviano, dan juga Dani Arianto 206. Jadi nanti untuk teman-teman yang sudah disebutin namanya, nanti boleh silakan direct message ke Instagram Pasar Modal Syariah untuk bisa kita transaksikan dana saldo THR-nya. Seperti itu Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya yang sudah diberikan. Semoga sesi kali ini juga bisa membawa keberkahan untuk kita semua, dan juga untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti juga bisa DM ke @pasarmodalsyariah dan juga bisa ke Pak Muhammad Bagus Teguh juga ya Pak ya. @Muhammad_Teguh. Ya, betul. Ya, Muhammadnya pakai O double M ya. Muhammadnya pakai O double M, jadi Muhammad_Teguh. Oke, ya. Terima kasih Pak Ustadz Teguh atas waktunya, dan teman-teman kita sudah sampai di sesi akhir live Instagram kita. Saya mewakili teman-teman dari Pasar Modal Syariah mengucapkan selamat berpuasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan semoga kita semua sama-sama bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Dan juga dari kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.